Shalom. Oh, belum lagi. Belum ready. Oke, shalom. Shalom. Oke, sebelum kita buat apa-apa. Oke. Tetamu-tetamu kita hari ini berasal daripada Jawa, jangan kamu heran. Dari Mesir ini, ada dari Jordan. Oke, untuk pengetahuan jemaat, kalau kita tinggal di luar, dia katakan Hari Kanak-kanak Sedunia. Jadi tema kami pada hari ini ialah tokoh-tokoh daripada Alkitab ataupun ialah nanti diharap jemaat Tuhan tidak marau-arau balik sebab berita gembira dia lepas kita kebaktian kita ada minum bersama di belakang. Jadi kita support acara PKK pada hari ini dan biar mereka merasa seronok dan kita pun diberkati dengan setiap apa yang telah disediakanlah. Oke. Sebelum kita masuk dalam kebaktian, saya membawa kita bermain-main dahulu. Oke, coba di sini kalau saya bilang haleluya, berdiri. Haleluya. Terus duduk. Kalau sini sebelah kiri saya puji Tuhan, berdiri. Oke. Haleluya. Terus duduk. Haleluya. Berdiri saja terus duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, beri kemuliaan kepada Allah kita. Saya ingat pula yang masa kami sekolah minggu lagi kan. Itu pemimpin dia. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, coba satu kali. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, beri kemuliaan kepada Allah kita. Dan sekarang saya persilakan Penetua Justin membawa kita di dalam doa. Oke, salam. Saya baca dulu firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi mari kita berdoa pada pagi hari ini, memulai ibadah kita hari ini. Kita ingat bahwa bahan-bahan doa yang ada di buletin sidang, dan salah satu yang kita ingat adalah orang-orang yang tidak sehat, orang-orang sakit. Yang kedua adalah persiapan dan pembubaran pemilihan mesyuarat agung kawasan dan SIB Sabah yang akan diadakan masih ada lagi beberapa kawasan dan sudah tentunya pusat SIB Sabah akan ada mesyuarat agung pada tahun ini. Dan yang ketiga adalah pilihan raya negeri Sabah yang kita tahu bahwa baru 6 hari bulan Oktober sudah dibubarkan kerajaan yang ada sekarang
dan ada 6 minggu dari sekarang kita akan mengundi. Mari kita berdoa. Oke, saya minta semua jemaat berdiri dan pengakuan iman rasuli boleh kita kasih tampil, kita baca dulu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berdoa bersyukur pagi hari ini kami datang dengan hati yang merendah hati di hadapan Tuhan. Terlebih dulu Tuhan, kami mohon pengampunan dan pengudusan, penyucian oleh kuasa darah Tuhan, supaya kami pada hari ini layak untuk memanggil, mengagungkan Engkau sebagai Tuhan Raja kami. Kehidupan kami Tuhan sesungguhnya bergantung kepada Tuhan dalam apapun situasi kehidupan kami, apakah itu mungkin menyenangkan ataupun menjadi kegelisahan dalam kehidupan kami. Engkaulah tempat harapan dan pengharapan kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami memulai ibadah pada hari ini, perkumpulan kami pada hari ini Tuhan kami nyatakan tekad kami, komitmen kami, hati dan iman dan pikiran kami fokus tertumpuk kepada Engkau sahaja Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa supaya kami berimpak di dalam kehidupan kami, dalam kerajaan, baik kerajaan di dunia ini, apalagi Tuhan dalam kerajaan roh-roh, di dalam kerajaan, di dalam alam roh, yang Tuhan sendiri menjadi menaungi empunya kerajaan baik di dunia dan di sorga. Kami mau berdoa Tuhan supaya kehidupan kami menjadi terang dan garam. Selama kami hidup, kami menjadi kesaksian yang menyenang dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa Tuhan, pagi hari ini urapi setiap yang terlibat di dalam pelayanan. Urapan daripada Tuhan menyertai kami supaya kami dapat pergunakan waktu yang ada ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada mengganggu kehidupan dan pemikiran kami, supaya kami tidak kehilangan berkat dan konsentrasi Tuhan yang menyertai memimpin kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami, negeri kami, di dalam beberapa hal yang penting yang akan kami hadapi pada beberapa minggu akan datang, di mana kami akan bersedia untuk menyantuni tentang cara ataupun kaidah dan juga pemilihan pemerintah yang akan terjadi, yang akan wujud ataupun akan terlaksana ataupun akan memimpin ke depan bagi 5 tahun akan datang di negeri ini. Tuhan Yesus yang campur tangan, dan kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan yang akan ada pemilihan beberapa kawasan dan juga persidangan agung SIB, pemuda-pemudi, PKK, wanita, wira di peringkat pusat. Tuhan Engkau campur tangan semuanya. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur memulai ibadah kami hari ini. Amin. Dengan ini saya persilakan Adik Angelica dengan Adik Oke, untuk pembacaan. Persilakan. Shalom, pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 8 ayat 6 hingga 10.
Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Sekian pembacaan Alkitab. Shalom, pembacaan Alkitab yang seterusnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 6 hingga 10. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kau perbuat. Ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat 8, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Sekian pembacaan Alkitab. Hari ini kita tidak ada mendoakan PKK, tapi selepas ini mereka akan mengambil tempat dan baru didoakan. Dan sekarang sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap memuji Tuhan? Oke, amin. Saya persilakan adik Kelly membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini. Mari saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita bawa pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan lagu Gloria. Gloria
Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari kita katakan, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Pada saat ini kita akan memberi uang persembahan. Saya jemput Penetua Mogiri untuk doa persembahan. Sedia mengerak lagi saya ini na Maret penderaman takabain sepatutnya bulan 6 pati na lihuan kya. Jadi penderaman untuk hari pikir kisah dunia setengah pada keperluan tertinggal manda po di pusat untuk dana ada thai pikir pusat nagi dah thai keperluan dalam di separuh lah. Mungkin 2 hilat ko boleh persoalan nanti salah supaya ada sembahyang ni hilat cua isaliwan lah tisa supaya ada sembahyang hilat isaliwan dat pa may pa nah okay sembahyang tak kami Tuhan tamal surga insan pakaugai dari mikate dikat Tuhan ponsiko Tuhan tunanon hadat tinan di tasanang gisam dan karakat ihai dibanding Tuhan mohon sikau dia mengarapkan dia lebih-lebih pada makin berasa Tuhan
Pon sika Tuhan sebab nonuan hai. Da kerja di pisanan hai. Da sebagai sambor kon ibadah Tuhan. Begitu Tuhan nonuan hai konsikahan. Papaguli kau gede Tuhan supaya hai tarhat kasinggawaan dai papatun di Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan sumambang hai. Kon sanay di tay kapatahak. Inagi kapatahak nga berkatan Tuhan supaya darah ketebilang dalam masa akan datang. Ponsi ke Tuhan. Haleluya. Mandai pemimpin puna atau pengutan persembahan itu Tuhan. Juang dengaran Tuhan Yesus Kristus gampang masih dai. Amin. Sambil kita memberi, mari kita naikkan lagu pujian ini. Ostiko Ginawoku. Yesus noralanong katapatan, Yesus noralanong keposition, Yesus no gampang masih kau itu lupa sana, pikir sopo mengguna. Royo-royo mengguna Tuhan, soro-soro mengguna ikut siaran, no kau tunggak ko Yesus. Yesus noralanong keposition, Yesus no gampang masih kau itu luntun sana, bibir sombong mengguna. Royo-royo menunggaran Tuhan, soro-soro mengguni kosianan, loko tunggak ko Yesus matai kapanayon, mina masih Loko tunggak ko Yesus matai kapanayon bina masih kodai. Loko tunggak ko Yesus matai kapanayon bina masih kodai.
sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam di hadirat-Nya. Mari kita naikkan lagu penyembahan ini, karena Yesuslah yang terindah dan termulia dalam hidup kita. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Indah
Sekali lagi mari kita bawa dengan nada yang sederhana. Haleluya. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Sekali lagi dengan nada yang sederhana. Bawa hidup. Haleluya. Mari kita terus mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Dia Allah yang terindah. Dia Allah yang memberkati kita. Dia menguatkan kita. Sekali lagi lebih sungguh lagi. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Lebih sungguh lagi. Inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, selamanya kami menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak disembah. Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami hidup pada hari ini karena bukti bahwa Engkau adalah hidup bagi kami. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur Tuhan. Sebagaimana kami ada pada hari ini, semuanya karena kebaikan-Mu Bapa. Kami dapat menikmati kehidupan. Kami dapat menikmati nafas. Semua adalah bukti kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau mengambil keputusan, kami tetap mau menyembah-Mu sampai selama-lamanya. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, untuk terus-menerus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh dikuatkan melalui puji-pujian pada hari ini. Hati kami merasa tenang, penuh sukacita, damai sejahtera. Syukuri semua itu Tuhan, termulialah Engkau Tuhan. Sebentar ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar dalam hidup kami. Bahwa kebenaran yang memenangkan kami, Injil Kristus yang menghidupkan kami, Injil Kristus yang tidak pernah berubah meskipun zaman sudah berubah. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah perubahan dunia, Injil-Mu tetap
tetap teguh bagi kami semua. Sehingga iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersiapkan hati kami Bapa untuk terus menerus mendengarkan Injil, mendengarkan firman-Mu yang menguatkan dan menghidupkan. Segala kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu pikiran dan hati kami, merebut fokus kami ikat semua itu di dalam nama Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan sendiri, Roh Kudus Tuhan, yang terus memimpin dan menuntun pikiran kami, sehingga kami diberikan pengertian dan dapat mendengarkan dengan penuh perhatian. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk semua jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Wah, kita bersyukur karena ada dua hal yang kita nikmati hari ini. Satu, kita menikmati kebaikan Tuhan, kita menikmati kebersamaan bersama-sama di tempat ini bersama Tuhan. Dan kedua, kita menikmati hari kanak-kanak sedunia. Nah, jadi semua itu adalah karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat balas dengan apapun. Hanya kita dapat memberikan seluruh hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi dalam bulan ini, bulan Oktober, masih lagi di dalam tema yang saya bawa pada minggu yang lalu, itu tentang relevan, dunia yang relevan dan bertanggung jawab terhadap Injil. Dan untuk minggu ini, hari ini kita masih belajar tentang relevansi Injil dalam zaman yang berkembang. Ya. Perkembangan dunia ataupun perubahan dunia itu pasti. Itu pasti. Kenapa? Sejak tahun setiap abad-abad itu ataupun abad itu maksudnya setiap 10 tahun. Betul kata abad? 10 tahun lah kan? Penetua? 10 tahun, setiap 10 tahun itu pasti akan kita melihat perubahan demi perubahan. Contoh, 1910 tahun, 1920, 1930, 19 sampailah pada hari ini 2025. Kita pasti akan melihat perubahan-perubahan itu. Baik perkembangan dari segi teknologi, baik perkembangan dari segi tahap pemikiran, wawasan seseorang, kan? Tahap wawasan seseorang itu berkembang mengikut perkembangan peredaran zaman. Okay? Semakin modern itu zaman, semakin canggihlah kita punya pemikiran, kan? Semakin kita belajar lebih dalam lagi. Nah, satu ayat firman Tuhan yang saya mau bawakan kepada kita pada pagi ini untuk kita menelusuri ataupun mendalami lebih dalam lagi arti daripada relevansi Injil dalam dunia yang berkembang ini. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa arti daripada firman Tuhan ini? Arti daripada firman Tuhan ini, Tuhan Yesus, inti Injil itu adalah Yesus Kristus yang tidak akan pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sepanjang zaman Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Walaupun dunia berubah, zaman berubah, teknologi berubah, pemikiran manusia berubah dan sebagainya. Tetapi Yesus tetap sama. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apakah yang kita dapat belajar daripada pribadi Yesus ini yang tetap sama? Dari kekudusannya, dari kemuliaannya, pendiriannya dalam kebenaran, itu tetap sama, tidak berubah-ubah. Karena manusia itu, kita sudah memegang kebenaran itu, tetapi ada waktunya kita dipengaruhi oleh dunia dan akhirnya kita berkompromi
Itu adalah bukti bahwa manusia tidak sempurna. Ketidaksempurnaan manusia membuatkan kita berkompromi ataupun sikapnya itu menjadi berubah. Oke? Jadi berubah sudah. Bukan seperti Yesus. Yesus dia tidak pernah berubah. Walaupun dalam pencobaannya di padang gurun, iblis coba untuk menyodorkan ataupun dia coba untuk menawarkan batu menjadi roti, kekuasaan takhta dan sebagainya, tetapi Yesus tidak dipengaruhi. Dia tetap berpegang dengan kebenarannya. Inilah Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oke, amin. Itu adalah ayat dasar kita untuk pagi ini. Sebelum saya teruskan, macam saya kenal, saya tahu now. Cigo, dari Keningau, Siberia. Oke, puji Tuhan dia bersama-sama kita hari ini. Oke, saya teruskan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita sekarang ini hidup di dalam dunia yang berubah-ubah. Tidak konsisten, berubah-ubah. Walaupun demikian, tapi satu hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pikirkan baik-baik. Satu hal yang tidak pernah berubah yaitu Injil Yesus Kristus. Jadi ini harus kita pertahankan. Bagi generasi yang muda ataupun generasi yang masih darjah ataupun yang lebih kecil, darjah ataupun yang remaja, pemuda-pemudi, dengar baik-baik. Kita ini masih panjang alun-alun bilang kalau apa nih, ada orang tua dulu cakap, dia bilang masih panjang itu jalan, dia bilang. Kan dia cakap begini, kamulah bah yang sudah begini-gini dan begini, kamu berpengalaman, kami ini tidak tahu apa-apa. Terus dia bilang itu orang tua, kamu mesti buat, kamu coba saja, panjang lagi alun-alun kamu, dia bilang. Maksudnya masih panjang lagi perjalanan kamu, dia bilang. Jadi nikmati saja, dia bilang, maksud itu. Nah jadi ini baik untuk anak-anak muda terutamanya. Karena kita akan melihat perubahan demi perubahan mulai dari sekarang ini. Dan 10 tahun akan datang apa yang akan berlaku. Pasti ada perubahan dan perubahan. Tapi pegang baik-baik kebenaran ini, Injil Kristus ini. Pegang baik-baik karena Injil Kristus ini tidak akan pernah berubah. Walaupun kita melihat ada sudah yang pakai teknologi, pakai telepon, sekarang pun kita lihat sudah kan Alkitab pun pakai telepon sudah. Tetapi kalau Alkitab itu diubah dan ada perkataan-perkataan yang diubah, apalagi cerita dia diubah, kalau kita tidak mempertahankan Injil itu dan kebenaran itu, kita tidak akan sadar. Kita tidak tahu bahwa firman Tuhan yang dalam Alkitab itu sudah diubah. Jadi ini betul-betul kita perlu perhatikan. Ini sangat penting untuk kita semua, terutamanya anak-anak muda. Apabila kita mengetahui kebenaran Injil itu sendiri dalam Alkitab, dalam buku itu sendiri, apabila kita melihat ada perbezaan, kita dapat menapis semua itu. Oke? Itu kebaikan. Injil Kristus itu tidak pernah berubah. Nah, apakah Injil itu masih relevan dalam dunia yang terus berkembang ini? Jawaban kita adalah iya. Injil Kristus itu masih relevan. Masih ingat apa arti relevan itu? Mampu menjawab di sepanjang peredaran dunia. Apapun perubahan dunia itu, tapi Injil ini tetap dapat menjawab. Oke? Sebagai contoh, saya berikan contoh lah. Kan baru-baru vaksin. Ada yang mengatakan bahwa vaksin itu adalah cop anam-anam dan sebagainya. Tapi mana firman Tuhan tidak mengatakan bahwa vaksin itu adalah cop anam-anam. Begitu. Nah, itu terbukti bahwa Injil, hal yang benar, kebenaran itu dapat menjawab bahwa itu suntikan itu bukanlah cop anam-anam, tetapi untuk memberikan untuk kebaikan diri, protection ataupun perlindungan seseorang itu daripada penyakit COVID-19, kan? Tetapi banyak yang cakap bilang gara-gara
ini vaksin lah ini, saya punya badan masih tambah lemah sudah. Saya punya badan makin tambah lemah, dia bilang. Nah jadi Injil Kristus tidak mengatakan di dalam firman Tuhan itu secara jelas, dia bilang kamu ambil vaksin itu cop anamanam, antikristus. Nah, tidak, dalam Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Itulah pentingnya firman Tuhan. Tetapi kalau dia bilang apa yang kamu anggap itu lebih penting daripada firman Tuhan, lebih penting daripada persekutuan firman Tuhan, itu adalah cop anamanam. Itu adalah itu adalah pengaruh daripada antikristus. Itu memang betul lah, sebab kalau sesuatu mengalihkan fokus kita, sesuatu itu mengalihkan kita daripada kebenaran firman Tuhan, itu yang boleh dikatakan sebagai antikristus. Kenapa? Jelas-jelas dia menolak kebenaran, betul? Macam contoh. Sebagai contoh lah, saya berikan contoh yang paling mudah dan sederhana. Ada satu keramaian kah ataupun ada satu yang penting bagi dia itu di luar sana. Dalam persekutuan seperti mesbah doa, seperti ibadah raya seperti ini sebenarnya paling penting. Tetapi dia lebih mementingkan hal yang di luar sana daripada bersekutu bersama di dalam ibadah ini. Nah inilah bukti bahwa dia sedang menolak Kristus, antikristus. Nah inilah ada satu nama dia bilang betul. Apa nama dia itu? Ada satu gerakan. Ini gerakan daripada antikristus masuk secara halus, secara senyap di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengabaikan yang lebih penting, yang lebih rohani, yang lebih tinggi di dalam firman Tuhan. Dan kita mementingkan hal yang lain berbanding persekutuan orang-orang percaya. Ataupun beribadah dan sebagainya. Dalam ibadah mesbah doa dan sebagainya. Semua aktiviti-aktiviti rohani. Inilah bukti gerakan antikristus itu sendiri. Oke, sebab dalam firman Tuhan pun jelas. Kan di dalam firman Tuhan itu mengatakan, janganlah kamu menjauhi daripada ibadah ataupun pertemuan orang percaya. Dia bilang kan, jangan kamu menjauhi daripada pertemuan orang percaya. Seperti yang dibiasakan oleh orang itu. Maksudnya di sini adalah mereka lebih mementingkan sesuatu yang boleh menyenangkan hati dorang, boleh memberikan keselesaan dalam diri dia, berbanding untuk beribadah bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Firman Tuhan jelas mengatakan itu. Nah itulah Injil, yaitu tetap bersekutu bersama-sama. Walaupun ada yang lebih daripada itu memberikan keselesaan di luar sana, tapi dia lebih memilih untuk beribadah bersama. Itulah arti Injil itu sendiri. Mempertahankan Injil. Nah, jawaban untuk pertanyaan tadi, sekali lagi saya ulangi, apakah Injil masih relevan dalam dunia yang terus berkembang ini? Masih. Jawabannya pertama itu relevansi Injil dalam kebenarannya yang kekal. Oke? Karena kebenaran Injil itu kekal, tidak sementara, bukan sementara. Dia tidak akan berakhir sampai di situ saja. Tetapi dia akan terus menerus relevan sampai akhir zaman pun dia tetap relevan. Dia tetap sama, tidak berubah. Seperti yang di dalam firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah. Kenapa? Injil itu adalah kebenaran yang kekal. Sudah disingkapkan dalam firman Tuhan. Injil itu adalah tentang Kristus sendiri. Inti Injil itu adalah membicarakan tentang Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Dia adalah jalan satu-satunya, bukan antara satu. Kan ada mungkin antara dia tersilap cakap ataupun dia memang sudah bercakap begitu. Ada hamba Tuhan yang cakap begitu. Dia bilang Yesus adalah salah satu jalan keselamatan.
Begitu. Ada 2 jalan keselamatan, dia bilang lagi, dia cakap. Yaitu gini dan gini. Tidak juga lah dia salah cakap yang kasih dan Kristus. Tetapi yang dia salah cakap di situ adalah ada 2 jalan keselamatan. Sedangkan jalan keselamatan itu adalah satu-satunya, hanya satu saja, yaitu di dalam Kristus. Jelas dalam firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran. Dia bilang tiada seorang pun, tiada sudah jalan lain selain Dia. Itu maksud dia firman Tuhan itu. Kalau kamu pergi surga, tiada sudah jalan lain. Hanya di dalam saya, hanya melalui saya saja, bilang Tuhan Yesus. Oke? Itulah sebabnya kenapa Injil dan kebenaran itu kekal, karena itu menjelaskan tentang pribadi Kristus itu sendiri sebagai kebenaran itu, dan pribadi Kristus itu sendiri sebagai jalan satu-satunya untuk masuk ke surga. Destinasi terakhir kita adalah surga. Tiada tempat lain, tiada tempat persinggahan. Ataupun tiada sudah tempat yang lain selain daripada surga. Surga tempat tinggal Tuhan Yesus Kristus. Jadi menuju ke sana, masuk di situ, kita perlu melalui Yesus Kristus, melalui Injil. Oke? Injil itu membicarakan tentang Kristus sendiri. Alright. Jadi kebenaran dunia ini seringkali berubah mengikuti arus, tetapi kebenaran Injil kekal sampai selama-lamanya. Dalam zaman di mana nilai moral semakin kabur, semakin jatuh. Betul? Kita melihat banyak sudah perkara yang terjadi. Ada bunuh-membunuh, kan? Baru-baru ini kita lihat berita yang sudah menular, di mana seorang lelaki menikam seorang perempuan, pelajar lelaki menikam pelajar perempuan. Sebab apa? Paling lucu dia punya alasan. Sebab karena tolak cinta. Dia sanggup membunuh. Nah ini kan sudah moral sudah jatuh. Tidak sudah moral yang dia, tidak nilai itu moral sudah bagi dia. Dan itu juga yang dulu baru-baru paling tular juga case Zara kan. Nah macam-macam sudah yang berlaku. Bukan itu saja, tapi banyak lagi yang kita lihat terjadi. Semua itu karena kemerosotan moral. Dan relatif dia ataupun hubungannya itu maharajalela. Tetapi dengar baik-baik, Injil tetap menjadi kompas yang benar. Injil, Kristus itu menjadi panduan utama bagi setiap orang percaya. Moral boleh runtuh, tetapi kalau kita tetap percaya pada Kristus, itu semua ditutupi oleh nilai kasih Kristus itu sendiri. Seperti kita lihat dalam firman Tuhan, dalam 9 buah roh, kan, kasih sukacita, dan ada juga yang mengatakan kasih, pengharapan dan sebagainya, yang lebih besar itu apa? Kasih. Kalau kita memiliki kasih ini, kasih yang dapat di dalam Injil itu sendiri, dalam Kristus itu sendiri, semua perkara-perkara yang terjadi hari ini, sekarang ini, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena kasih Kristus yang menguasai kita. Kasih Kristus juga dapat menutupi segala kejahatan. Itu firman Tuhan sendiri mengatakan. Apapun kejahatan dalam pikiran manusia ataupun yang sedang dibuat, tapi kalau Kristus, kasih Kristus menguasai diri kita, Injil itu menguasai diri kita, tidak akan pernah berlaku. Oke? Case pembunuhan, case bully dan sebagainya itu tidak akan berlaku. Karena ada kasih yang menguasai kita. Oke? Itu kasih adalah buah daripada Injil yang kita dengar. Sekali lagi saya ulangi kan, pernah saya sampaikan ini dulu sama kita. Injil yang menyelamatkan. Bila kita dapat menerima keselamatan ini, pada waktu kita mendengarkan Injil, oke?
pendengaran akan Injil. Nah, pendengaran akan Injil, itu adalah firman Tuhan. Nah, Yesus tidak hanya mengajar kebenaran, dia adalah kebenaran itu sendiri. Oleh itu Injil tetap relevan karena dia menyatakan jalan yang pasti menuju hidup yang kekal. Jadi pasti sudah, itu adalah jaminan. Jangan kita takut untuk berada di dalam Tuhan Yesus. Jangan kita takut untuk bersama-sama dengan Kristus. Karena itu sudah pasti. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai penerapan dalam kehidupan kita, apa yang kita harus lakukan, sebagai orang percaya, kita itu dipanggil untuk apa? Hidup berdasarkan firman Tuhan. Bukan untuk hidup berdasarkan kemauan sendiri. Bukan pendapat dunia. Jangan sampai dunia itu maharajalela dalam pikiran dan keputusan kita. Tetapi marilah kita buat kebenaran Kristus ataupun Injil itu sendiri harus menjadi dasar dalam keputusan kita. Baik dalam pekerjaan kita, keluarga ataupun pelayanan. Oke? Yang kedua, sebelum itu ini ada kata-kata semangat untuk kita semua. Kebenaran Injil tidak berubah karena ia berakar pada Kristus yang kekal. Bukan pada budaya yang sementara. Oke? Kalau Kristus itu sudah masuk dalam kehidupan kita dan kita menyediakan tanah yang subur dalam hati kita, dia akan berakar dan bertumbuh, berbuah. Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Oke? Dan itu bersifat kekal, bukan sementara. Yang kedua, menjawab daripada pertanyaan tadi, relevansi Injil dalam kuasanya yang mengubahkan. Ada transformasi, ada perubahan di dalam Injil yang kita terima. Injil yang menyelamatkan kita. Melalui apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil itu adalah kekuatan Allah. Yesus Kristus itu adalah kekuatan Allah. Sebab dia adalah anak tunggal Allah satu-satunya yang dikorbankan untuk menghapus dosa kita semua. Oke? Sebab itu Rasul Paulus sendiri menuliskan surat ini dan dia mengatakan, saya tidak malu. Walaupun saya dipermalukan, walaupun saya dicambuk, saya dipenjarakan dan sebagainya, ada orang cakap-cakap, bagus-bagus, dia senang, tapi dia buat juga, tengok dia kena penjara sudah. Nah, itu kan hal yang memalukan. Nah, tapi dia bilang, saya tidak malu terhadap Injil, karena itu adalah kekuatan Allah. Makin dia menyebarkan kebenaran Injil itu, makin Injil itu tersebar luas. Dan makin kuatlah kuasa Allah terhadap orang-orang percaya. Dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Oke? Jadi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam zaman yang penuh dengan teknologi, manusia mencari kuasa dan ilmu dan sains. Tetapi hanya Injil yang mempunyai kuasa untuk mengubah hati manusia. Kuasa Injil mengubah orang berdosa menjadi kudus, yang putus asa menjadi pengharapan, ada pengharapan, dan yang hancur menjadi dipulihkan. Inilah kuasa Injil. Pernahkah kita mengingati bagaimana kasih kita yang semula? Dulu kita sebelum mengenal Kristus, apa beza? Sewaktu kita mengenal Kristus, saya ingin mengatakan kepada kita, dulu waktu saya belum mengenal Kristus, hidup saya itu betul-betul menderita. Betul-betul menderita, saya rasa tidak ada pengharapan. Saya rasa tidak harapan. Tetapi bila saya mengenal Kristus, semua itu tidak. Karena ada penghiburan yang kekal, ada damai yang sejati dalam hidup saya. Itulah bukti kuasa Injil itu dapat menyembuhkan, dapat memulihkan. Sebagai aplikasi, kita sebagai gereja marilah kita mempersembahkan Injil bukan sekadar sebagai doktrin, bukan sebagai pengajaran, bukan sebagai dasar pengajaran. Bukan itu saja. Tetapi sebagai kuasa hidup yang nyata dalam kasih, kesaksian dan pelayanan
kepada masyarakat. Inilah intipati SIB, Sidang Injil Borneo. Kita punya identity itu adalah Injili. Injili itu bagaimana? Injili itu adalah menghidupkan kasih Kristus, menyebarkan kesaksian tentang Kristus dimanapun juga. Itulah identity Injili kita sebagai SIB. Nah, teknologi boleh mengubah dunia, tetapi hanya Injil dapat mengubah hati manusia. Oke? Walaupun teknologi itu semakin canggih, boleh mengubah dunia, tetapi tidak dapat dikalahkan dengan Injil Kristus. Yang satu-satunya, tidak lawan. Kalau teknologi boleh berlawan-lawan kan? Oh, dari sinilah Israel, dari inilah. Berlawan-lawan teknologi. Siapa teknologi lebih canggih. Tapi Injil tidak yang dapat lawan. Kebenaran Allah tidak yang dapat lawan. Siapa mau lawan? Iblis tidak dapat. Iblis pun, malaikat yang paling agung pun dulu, Lucifer, boleh jatuh karena kesombongannya. Apalagi kebenaran yang lain selain daripada kebenaran yang Yesus Kristus berikan pada kita. Kebenaran Kristus, Injil itu dapat mengubah hati kita. Oke? Yang ketiga. Oke, saya mempercepatkan. Yang ketiga, relevansi Injil dalam kasihnya yang menyatukan. Oke? Di dalam Injil itu, di dalam kebenaran Kristus itu ada kuasa kasih. Dan melalui kuasa kasih itu mempersatukan umatnya. Siapa umatnya itu? Kita semua. Oke? Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu muridku jika kamu saling mengasihi. Nah, apabila kita mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diakui oleh Yesus sebagai murid. Tapi kalau kita tidak mengasihi, apa? Sebaliknya, oh kau bukan murid saya, bilang Tuhan Yesus. Nah, melalui kasih itu kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Kita menjadi satu di dalam Kristus. Oke? Dunia modern semakin terpecah oleh perbedaan bangsa, status dan pendapat. Oke? Kalau kita lihat sendiri pun latar belakang daripada surat Korintus, jemaat Korintus, mereka berpecah belah. Kenapa? Sebab ada yang mengikuti Apolos, ada yang mengikuti Rasul Paulus, Petrus, dan juga Yesus Kristus. Mereka masing-masing memiliki pandangan yang berbeza. Ataupun mereka memiliki cara penyampaian yang berbeza. Ada kebolehan, ada karena yang berbeza. Jadi sehingga mereka mengikuti yang ini, itu, dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, bukan aku yang, tapi aku hanya menyiram, dia bilang. Tapi Yesus Kristus yang memberikan kehidupan, ataupun Yesus Kristus yang membuatkan keberhasilan. Ini berarti Rasul Paulus merendahkan hatinya, bahwa segala sesuatu keberhasilan itu datang daripada Kristus, bukan daripada pribadinya. Tidak yang kita dapat banggakan daripada orang. Oke? Kasih Kristus tidak mengenal batas, dan itulah yang menjadikan Injil tetap relevan di setiap budaya dan zaman. Jadi kasih Kristus itu tidak memilih-milih. Tidak memilih bulu, Delang. Tidak melihat bulu. Tidak melihat kau bangsa dari apa. Apakah kau Lendaya, apakah kau Murut, apakah kau Dusun, apakah kau Timur dan sebagainya. Tapi kasih Kristus untuk semua orang. Oke? Sebagai aplikasi, kita sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi saluran kasih itu. Bukan kita sedang menikmati kasih, oke? Tapi kita harus menjadi saluran kasih, menyatakan kasih itu kepada orang. Nah, dalam keluarga, pekerjaan, di gereja, dan biarlah kasih Kristus terpancar melalui kita. Seperti yang dikatakan dalam awal-awal tadi, dalam doa pembukaan oleh Penatua Justin. Menjadi impact, dia bilang. Macam mana kita mau menjadi impact? Terlebih dahulu kita harus di-impact dulu dengan kasih Kristus. Dipancar dulu dengan Kristus, atau dipancar dulu dengan kasih Kristus. Baru kasih itu menguasai diri kita, dan kasih itu akan terpancar dari diri kita kepada orang lain. Oke? Itu maksudnya menjadi impact. Jadi kasih Kristus adalah bahasa universal ataupun umum yang difahami oleh setiap hati yang rindu akan damai. Jadi siapa yang rindu damai di sini? Katakan amin.
Cakap kiri kanan dulu, rindu damai? Jawab iya, bilang. Oke, jadi kalau kita sudah jawab bahwa kita rindu damai, itu berarti kita sungguh-sungguh memahami kasih Kristus. Amin. Yang ketiga dan yang ke berapa sudah ini? Oh, keempat. Yang keempat dan terakhir. Relevansi Injil dalam harapan yang tidak pernah pudar. Nah, jadi dalam Injil itu memiliki harapan yang sempurna, harapan yang tidak pernah pudar ataupun tidak pernah kurang sedikit pun. Tetapi Injil itu semakin bertambah-tambah kebenaran dia, nikmat dia semakin bertambah-tambah. Kan? Macam contoh, kalau kita mau masak, kalau kita macam tidak sudah kurang sedikit rempah seperti yang biasa kita buat, dan akhirnya itu akan membuatkan kita tidak selera sebab tidak sedap sudah kan. Tapi kalau kita konsisten, dia sedap. Tapi apalagi kalau kita tukar-tukar resepi, dia semakin sedap sebab makin ada resepi-resepi tersendiri. Tetapi Injil berbeza. Oke? Injil itu walaupun dulu disampaikan itu, tapi akan datang disampaikan itu juga nikmat dia itu tetap sama. Oke? Itulah kehebatan Injil. 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati telah melahirkan kita kembali kepada satu pengharapan yang hidup. Oke? Inilah pengakuan Rasul Petrus terhadap kasih Kristus itu sendiri di dalam kehidupan dia, yang mampu membangkitkan kita daripada kematian. Dunia modern menawarkan banyak harapan. Harapan itu palsu, oke? Kemajuan, kekayaan, popularity. Janganlah kita cakap, kan? Kalau pasal janji-janji ini janganlah kita cakap. Itu memanglah dunia itu menjanjikan ini, tapi akhirnya tidak juga, oke? Tetapi Injil menawarkan harapan yang hidup, pegang baik-baik. Harapan yang hidup, yang tidak berubah dan yang harus kita terima, oke? Yang pasti kita terima, yang tidak akan musnah oleh masa ataupun keadaan. Itulah Injil, itulah kekuatan, itulah keistimewaan, itulah kehebatan Injil. Tidak pernah pudar dan tidak pernah rapuh, oke? Jadi saudara, apapun cabaran zaman ini, peperangan, penyakit, ketidakpastian ekonomi, tapi apa yang kita perlu buat? Kita harus tetap memiliki pengharapan dalam Kristus yang telah bangkit dan akan datang kembali pada kita pada kali kedua untuk mengangkat kita bersama menyongsong di awan-awan untuk ke surga yang dia sediakan. Oke? Jadi ini dengar baik-baik untuk dorongan kita semua. Harapan dalam Kristus bukanlah khayalan ataupun bukanlah satu hanya samar-samar khayalan ataupun yang tidak wujud masa depan. Tetapi janji kekal yang hidup dan setiap hati kita orang yang percaya. Janji dia ini dia pasti akan tepati. Oke? Jadi sebagai kesimpulan untuk kita semua sebelum kita mengakhiri khotbah ataupun renungan kita pada pagi ini, Injil tidak pernah kehilangan kekuatan dia. Walau bagaimanapun walaupun dunia berubah, tapi kekuatan Injil itu tidak akan pernah berubah. Dia tetap sama. Dia semakin kuat. Oke? Menyembuhkan dahulu, yang mengampuni dahulu, yang mengubah hidup dahulu, masih bekerja hari ini dan akan terus selama-lamanya. Oke? Secara pribadi, kita tidak boleh lari daripada kekecewaan, sakit hati dan sebagainya dengan sesama kita. Betul? Saya sendiri pun mengalami hal yang sama juga. Kita tidak boleh lari daripada sakit hati dengan orang, kecewa dan sebagainya. Tetapi karena Injil itu berkuasa, kuat di dalam hidup kita. Walaupun kita bertemu dengan orang, kita tetap dapat bersenyum. Okay? Walaupun kita dapat menemukan orang yang menyakiti kita, tapi kita tetap dapat tersenyum. Okay? Dapat menerima dia. Itulah kekuatan Injil. Dan itu sendiri saya alami.
Saya sakit orang pun sama tuh orang, saya sakit hati pun sama itu orang. Tapi bila saya ingat kasih Kristus yang menyelamatkan saya, bila saya lupakan semua itu, saya lihat dia, saya senyum dan hati saya senang dan saya tidak akan kepahitan ataupun sakit hati lagi sama dia. Justru saya mengasihi dia. Jadi ini membuatkan hidup kita itu tidak mengumpul stres, tidak mengumpul tekanan. Jadi lupakan saja yang tidak baik, lupakan saja yang negatif. Itu membuatkan kita semakin teruk kehidupan kita, semakin mengarah pada kehancuran. Jadi elakkan semua itu, lupakan semua itu dan kita ingat kasih Kristus supaya kita dapat mengasihi orang lain. Amin. Zaman boleh berubah tetapi kasih Kristus tidak akan pernah usang, tidak pernah lenyap. Jadi relevansi Injil bukan terletak pada cara ia disampaikan, bukan terletak daripada cara kita yang saya sampaikan. Apakah secara sampaikan itu bikin mengantuk, contohlah kan. Apakah saya sampaikan itu bikin ketawa, bikin lucu-lucu dan sebagainya. Tetapi Injil itu bukan terletak di situ. Injil itu macam manapun dia disampaikan, kalau Injil itu terkena di dalam hati kita, mengubah hidup kita. Dia akan mengubah hidup kita. Tetapi pada pribadi yang diberitakan, yaitu Yesus Kristus yang kekal. Siapa bosan kepada Yesus Kristus? Tidak kan? Kita semua tidak bosan dengan Yesus Kristus. Malah kita semakin rindu mencari dia. Oke? Inilah Injil, kekuatan Injil. Jadi secara aplikasi umum saya ingatkan kembali. 3 hal ini ingat baik-baik. Marilah kita, walaupun 4 poin tadi, tapi merangkumi sebuah. Marilah kita tetap berpegang kepada kebenaran Injil. Karena kebenaran Injil itu kekal selama-lamanya. Hidup dalam kuasa perubahan Injil. Menjadi saksi kasih yang menyatukan dan memberikan pengharapan. Karena Yesus tetap sama semalam atau dulu semalam, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Jadi itu saja khotbah kita untuk renungan pada pagi ini. Saya berterima kasih atas perhatian kita. Mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami datang di hadapan bersyukur atas firman-Mu yang terus menerus memberikan kami kekuatan melalui relevansi Injil di dalam perkembangan dunia zaman. Meskipun dunia berubah dengan teknologi dan hati manusia berubah karena melihat perubahan dunia, tetapi Injil tetap sama. Biarlah Injil-Mu Tuhan tetap menguasai hati kami sebagai orang percaya, supaya kami tidak dipengaruhi oleh perubahan dunia. Kami tetap menegakkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia yang berubah, yang semakin jauh daripada Tuhan. Bapa di sorga, mampukan kami Bapa untuk menjadi saksi-Mu pada semua orang. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Injil ada kekuatan, di dalam Injil ada kuasa yang luar biasa. Di dalam Injil memampukan kami untuk bersaksi kepada semua orang. Di dalam Injil membuat kami dapat mengasihi semua orang. Di dalam Injil membuatkan kami menyatukan kami, mempersatukan kami di dalam tubuh Kristus. Itulah kuasa Injil dan harus terjadi dalam hidup kami Bapa. Dan kami terima itu. Bahkan kami mau dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Dan kami mau merendahkan hati kami Tuhan, supaya Injil itu menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga atas perhatian jemaat Tuhan tempat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka terus menerus. Dan biarlah apapun yang mereka dengarkan pada hari ini, Injil itu benar-benar tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami. Sehingga kami dapat bahagikan kepada semua orang yang ada di luar sana. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima dan kami responi firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, masa tempat ini saya serahkan kepada Setiosa sidang. Mari kita
kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan atas firman Tuhan yang begitu baik bagi kita pada pagi hari ini, yang sangat memberkati kita semua, yang mengajarkan kita tentang relevansi Injil pada masa kini. Haleluya. Dan saat ini saya akan membuat pengumuman sidang. Dan untuk pengetahuan, kita tiada video untuk kita dipaparkan pada hari ini, ya. Jadi saya akan terus bacakan saja daripada buletin. Saya harap mungkin ada yang tidak mendapat sebab kita print tidak banyak, tapi kita telah postkan di grup gereja, jadi boleh cek di sana lah. Untuk rujukan lebih terperinci boleh tengok di sana lah, ya. Oke, sebelum untuk pengumuman atau pelayanan sepanjang minggu, kita mau mengalung-alungkan sekiranya ada yang baru pertama kali bersama kita atau yang beribadah bersama kita pada pagi ini. Kalau ada, mungkin yang saya dengar tadi ada dari Siberia. Mungkin dia berada di luar, boleh berdiri ya sekejap. Mungkin tidak tahu dia pertama kali ataupun mungkin sudah pernah juga ke sini. Kita sangat mengalung-alungkan yang baru pertama kali dan mungkin yang kedua kali pun barangkali kita terus mengalung-alungkan set. Dan saya harap kalau ada kesempatan lagi kita dapat terus bersama-sama dengan kami kalau ke daerah inilah, ya. Jadi untuk semua kita yang setia hadir pada setiap ibadah, puji Tuhan buat kita semua karena kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga pada saat ini sehingga dapat hadir ke ibadah pada pagi ini. Jadi untuk pelayanan sepanjang minggu seperti biasa pada setiap Selasa ada latihan ukulele dan juga persekutuan remaja, tunas remaja pada setiap Selasa. Walau bagaimanapun ini mungkin akan dimaklumkan karena saya tahu ada grup mereka ini, ya, pada setiap Selasa. Kemudian jadi dialu-alukanlah ya, barangkali yang mau berminat juga untuk mengikuti ukulele ini, saya pun belum ikut, belum join lagi ya. Jadi dialu-alukan, kita mau ada ramai yang pemain ukulele di gereja kita ini untuk persembahan kalau ada persembahan yang kita perlu berikan untuk ukulele inilah. Oke, untuk mezbah doa pada hari Rabu kita dilayani atau dipimpin oleh Deaconess Romi dan renungan oleh Penatua Andreas. Mari hadir bersama dalam mezbah doa ini. Dan setiap Kamis Komsel, bagi Komsel Hermon di rumah Enci Ajik, pimpin Enci Reste dan renungan oleh Penatua Andreas. Komsel Sion di rumah Enci Bitim, pimpin Cik Kelly dan renungan Penatua Mugiri. Bagi Komsel Lebanon di rumah Enci Matil, pimpin Enci Remi dan renungan Pastor Sidang. Jemaat seperti biasa adalah Komsel PMM, kita belum dapat jadwal mereka di sini tapi mungkin ada diberikan di grup mereka lah barangkali ini kan. Dan Sabtu ada latihan pujian penyembahan. Oke, untuk pelayanan ibadah Ahad pada minggu hadapan 26 Oktober, MC saya sendiri, Alse, AMS ataupun ahli majelis sidang, doa pembukaan, Deacon Miji, doa PKK, Deacon LV, pembacaan oleh Jaden dan Romeo, pimpin pujian Deaconess Jennifer, penari rebana tim Esther, doa persembahan Deacon Frankie Rudy, bangkotbah Penatua Andreas, memungut dan mengira uang persembahan Deaconess Sarah dan Puan Kolosi, doa penutup dan doa syafaat pasca sidang, kehadiran Deacon Majus. Untuk pelayanan PKK yang melayani pada minggu hadapan balita Puan Christine dan Puan Jadida, anak kecil Cik Kelly, anak tengah Cik Erna, anak besar Puan Beatrice. Saya umumkan juga di sini, maklumkan juga rekod keuangan ibadah kita pada minggu lalu, itu persembahan sebanyak RM 514,
Persepuluhan tidak ada, sumbangan khas pun juga tidak ada. Bagi kehadiran dewasa 111 orang, kanak-kanak 25 orang, keseluruhannya adalah 136 orang. Oke, untuk pengumuman penting, yang pertama ada latihan menari persekutuan wanita pada setiap hari Jumat pada jam 7 petang atau malam dan pada setiap hari Ahad selepas kebaktian. Nah, jadi diminta semua wanita lah ya untuk turut serta bersama di dalam latihan ini. Dan seperti dimaklumkan tadi oleh pengacara bahwa hari ini adalah sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia dan kita akan melihat nanti akan ada persembahan mereka lah nih selepas ini ya, sudah bersedia juga mereka sana. Oke, jadi kita mau mengucapkan selamat Hari Kanak-kanak kepada anak-anak kita khususnya di sidang kita ini dan seluruh dunia amnya. Dan juga kita telah melaksanakan pendarmaan bulan keuangan PKK pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyumbang. Jadi saya ingat tidak ada lagi untuk pengumuman, itu saja. Jadi saya serahkan khususnya kepada pelayanan kanak-kanak untuk acara seterusnya. Dipersilakan. Oke, seperti yang telah saya katakan awal-awal tadi, hari ini PKK merayakan Hari Kanak-kanak Sedunia. Jadi, anak-anak sudah bersedia? Oke, mereka akan berarak masuk. Jadi, ibu bapak kamu kasih lambai-lambai lah itu PKK ya, supaya mereka bersemangat. Oke, boleh berdiri, dipersilakan berdiri jemaat Tuhan. Jalan serta Yesus. Mari kita nyanyi bersama. Sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Oke, inilah anak-anak PKK kita. Jadi kamu teka-tekalah apa yang kostum yang mereka pakai ini ya. Mungkin sebahagian itu ada sudah yang tahu lah siapa-siapa mereka ini. Oke, namun sebelum itu mereka akan mempersembahkan satu buah lagu. Oke, anak-anak kita menyanyi dulu ah. Dan kamu tengoklah inilah barisan guru-guru dia belum separuh. Jadi inilah dia punya ketua Tuhan Yesus. Dia bilang si pastor berat tuh saya punya tanggung jawab. Oke, jadi kamu teka-teka sedia ah.
Oke. Oke, sebelum itu kan, siapa yang berani? Coba teka, siapakah watak yang saya bawa hari ini? Siapa mau jawab? Adakah yang berani menjawab? Siapa ada? Oke, saya bagi clue dia. Dia adalah seorang yang bijaksana. Coba lagi. Coba lagi. Cepat. Coba lagi. Coba lagi. Yang di belakang pun beli. Dia orang mau tanya-tanya saya apa, tapi saya tidak kasih tahu. Adakah saya dengar-dengar? Bukan. Perempuan yang bijaksana, siapa itu? Bukan. Oke, dia punya clue, nama dia E duluan. Oke, siapa yang cakap itu? Siapa tadi? Abigail dia bilang nggak? Alah, bocor rahasia, tidak apalah. Oke, sebelum itu saya mau tanya apa kostum budak-budak dulu ah? Oh, belum. Pas mau berdoa dulu. Tuhan Yesus memberdoa dulu. Jangan. Bahaya. Saya bukan Tuhan Yesus. Tapi pemegang watak sajalah. Mari semua jemaat Tuhan, bagus kita berdiri bersama. Mari kita tumpangkan tangan kita kepada anak-anak. Karena ini adalah hari istimewa mereka. Itu hari kanak-kanak sedunia, oke? Dan boleh juga semua yang anak-anak kecil yang didukung, kalau boleh maju sih di depan. Ya, kita mau berdoa untuk ini anak-anak kecil. Jadi mari semua kita mau berdoa untuk anak-anak kecil dan anak-anak yang ada di tempat ini. Khusus kesehatan mereka, pertumbuhan mereka, kerohanian mereka, oke? Jadi mari semua saya ajak anak-anak sekolah minggu yang ada di luar, mari masuk. Mau berdoa untuk kamu. Mana anak sekolah minggu? Jangan berada di luar, masuk di dalam. Kita mau berdoa, ya. Mari masuk sini. Baiklah. Mari semua jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Allah yang menciptakan setiap kehidupan kami dengan kasih-Mu Tuhan yang lembut. Pada hari Tuhan kami datang kepadamu, hari yang indah di mana hari pemberkatan persekutuan kanak-kanak. Dan merupakan hari ini adalah hari kanak-kanak sedunia. Dan kami memuji Engkau Tuhan karena setiap anak adalah anugerah yang berharga dan cerminan kasih serta kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempercayakan anak-anak ini kepada keluarga masing-masing. Bahkan di dalam gereja ini dan dalam masyarakat kami. Engkau yang membentuk mereka dalam rahim ibu mereka. Dan Engkau yang mengenal setiap rambut di kepala mereka. Dan Engkau yang telah menetapkan masa depan mereka dengan penuh harapan. Hari ini kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, ataupun kami menyerahkan anak-anak yang ada di hadapan kami ke dalam tangan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dengan Roh Kudus-Mu, jadikan suasana yang suci, damai, dan dipenuhi dengan kasih surgawi. Biarlah setiap anak dan orang dewasa merasakan hadirat-Mu yang menghidupkan dan menyembuhkan. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan tubuh dan jiwa. Supaya mereka bertumbuh kuat seperti Yesus yang bertambah besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lindungilah mereka ya Tuhan, daripada segala bentuk bahaya, penyakit, penderitaan, pengaruh jahat, dan ketakutan. Semua itu dihindari pada mereka.
Dan kuatkanlah iman mereka supaya mereka mengenal Engkau sejak kecil dan bertumbuh menjadi anak-anak terang dan membawa harapan kepada dunia. Berkatilah ibu bapa dan juga penjaga mereka ya Tuhan, supaya mereka menjadi teladan dan yang saleh dan membimbing anak-anak ini di dalam kasih dan kebenaran. Kami juga mau berdoa berkati guru-guru sekolah minggu yang Tuhan percayakan melalui pelayanan kanak-kanak dan gereja. Agar kami terus menjadi tempat yang aman, yang penuh kasih, di mana anak-anak dapat belajar mengenai kasih Yesus Kristus. Kami mau berdoa Tuhan supaya anak-anak ini tetap ada di dalam perlindungan-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semua anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kami melepaskan berkat daripada ilahi mengalir di dalam tubuh, di dalam kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga pertumbuhan bukan saja dari fisikal, tetapi pertumbuhan rohani mereka semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Oke, anak-anak masih di sini lagi. Kita mau memperkenalkan diri dulu Oke, dan dengan ini saya wakil daripada guru-guru PKK. Kami juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada jemaat, ibu bapak yang ada di sini karena apa sahaja aktiviti yang kami jalankan, Anda semua, kita semua support anak-anak ini. Mari kita beri kemuliaan kepada Allah kita. Dan biar ini akan terus berterusan dan kita berdoa supaya anak-anak ini menjadi pewaris gereja kita pada masa akan datang. Oke, kemudian saya mau memperkenalkan anak-anak dahulu. Oke, berdiri anak-anak, jangan kamu duduk sana. Sini. Oke, yang pertama Jack Mare. Oh, bukan Jack nama dia. Kasih bagus tuh kau punya tongkat, nanti tidak tebal lah itu air. Oke, hari ini kau pakai toko apa? Kasih tahu. Musa. Oke, ini si Musa. Oke, sini. Wah, ini lagi. Oke, hari ini dia pakai kostum apa ini? Daud. Oke, Daud. Oke, jalan sana. Oke, ada sini. Sini, Mari, Ulan. Sini cepat. Sini, ya. Kita kasih duluan dulu yang ada kostum, adik-adik. Oke, hari ini dia sebagai apa? Marta. Oke, Marta. Oke. Oke, ini kau sebagai apa hari ini? Ratu Esther. Oh, Ratu Esther. Oke, mari sini. Ini dulu. Kau sebagai apa? Si Zacchaeus kah? Oh, Zacchaeus. Oke. Sarah, mari. Oke, hari ini Sarah jadi apa? Ratu Esther. Wow, Ratu Esther. Ada 2 Ratu Esther di sini. Oke, Selin, kamu. Oke. Lydia. Nah, apa dia bilang? Lydia. Oke, Lydia. Oke. Sini. Wow, ini orang Mesir nih. Jauh dia datang ini. Oke, one package. Mbak El, sini. Oke. Kasih tahu dulu jemaat, kau sebagai siapa? Majus. Sekali lagi. Majus. Oke, ini Majus. Oke, ini lagi Majus. peminat ini. Oke, jalan sana. Orang Majus ikut sana depan. Orang Majus, mari. Oke,
Selepas ini siapa lagi yang ada kostum? Oh, Allah. Oke, sini mari. Sini. Mari. Tidak boleh begitu, mari. Oke, Atilia. Mari. Sini. Mari. Kasih tahu siapa kau. Kamu tengok dia punya kostum, cantik kan? Kau sebagai apa hari ini? Kasih tahu dulu. Maria. Nah, Maria. Oke, jalan sana depanan sana. Oke, sini. Hari ini kau mau jadi apa? Mereka yang tidak guna pakaian ini sebab mereka baru datang kemarin, jadi tidak ada persiapan. Tapi tidak apa, next time kita buat lagi yang lebih meriah. Oke. Kasih tahu nama kau siapa? Jaden. Oke, Jaden. Oke, mari sini. Siapa nama kau? Kasih tahu. Siapa nama kau tuh? Eldridge. Oh, Eldridge. Oke. Siapa lagi? Mari sini. Sini, semua. Mari. Oke, tidak apa. Mari sini. Kasih tahu nama. Nama, what's your name? Abraham. Oke, Abram. Oke. Sana. What's your name? Eldo. Oke. Sini. Ini pun boleh jadi Ratu Esta ini, tapi dia lupa di Mesir dia punya baju. Hah? Nih. Maria. Oke, Arya. Oke. Nama? Apa? Nama. Saya. Ya. Nama kau saja. Sebut nama kau. Hexley. Ya. Hexley. Oke. Oke, boleh duduk sudah. Iya. Nama? Christopher. Christopher. Oke. Oke, ini Ebron, kau pakai apa ini? Dia malu-malu. Mungkin kau ini kan prajurit yang orang-orang Lewi nih, saya rasa tahu. Oke, boleh sudah. Oke, ini lagi, mari sini. Woi, ini kasih bagus tuh lo kau punya baju ini. Wow. Kasih guling dulu tuh nah. Tidak kasih gini pusing-pusing. Oke, jaga kau kanan nanti. Kasih kanan si Goliat, cepat kasih pusing. Wah. Oke, jadi nama dia siapa? Kusase. Wow, apa itu? Oke, sini, ini lagi. Ini sebagai apa ini? Malu-malu. Maria, Lydia. Oke, ini yang tadi Lydia besar, ini Lydia kecil. Oke, duduk. Dan sekarang ini ada barisan. Saya tidak mau kasih perkenalkan, saya suruh dia orang perkenalkan sendiri. Dipersilakan. Oke, saya sebagai perempuan Samaria. Saya pun sama juga, kami selalu sama-sama, mana itu air itu? Kami tinggal itu sama-sama ini. Berapa? Tidak kayak, dia istri Raja Salomo. Oke, kalau saya siapa tahu kan macam nih. Oke, Ribka. Oke, Iya, kami semua perempuan Samaria. Kami bertiga. Berlima. Menurut kamu siapakah aku ini? Hah? Menurut kamu siapakah aku ini? Mantap. Kalau kamu cakap Yesus, saya bilang apa tuh? Saya bilang, saya akan jawab, saya bilang itulah apa dia bilang tuh di sini? Nah, ada jawaban Tuhan Yesus lah. Dia bilang di sini,
Engkau sendiri yang mengatakannya. Gitu kan. Itu sialah Tuhan Yesus kanan. Oke, Shalom. Saya tidak ikut diorang pergi sana sebab saya adalah lebah. Jadi kamu tahu siapa lebah tuh? Nama cantik dia. Lebah pun cantik juga sebab manisan kan. Tapi nama yang satu dia lagi ialah Deborah. Shalom, selamat pagi semua. Saya memegang watak sebagai Ratu Esther. Okay, Shalom. Saya aku dikakayahan deh. Saya istri kepada Jakaria, Elizabeth. Saya adalah Abigail, perempuan yang bijaksana. Oke, terima kasih guru-guru. Dan saya percaya biarpun kita santai dengan begini, kadang-kadang kita pun mau tahu siapa watak-watak yang ada di dalam Alkitab. Benarkah tidak? Mana tahu ada yang lupa-lupa sudah? Oke, dan acara PKK sudah selesai di sini. Dan saya persilakan doa penutup. Oke, dan iklan selepas ini kita semua pergi di belakang, kita makan apa yang telah tersedia. Ponsiko. Baiklah, kita sudah menikmati firman Tuhan, juga kita pun sudah menikmati persembahan-persembahan mengenai ataupun sambutan perayaan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Salam daripada kawasan Suk bagi semua jemaat Tuhan. Tadi tengah malam saya baru sampai dan saya teringat Hari Kanak-Kanak Sedunia. Jadi saya pun bukan terpaksa kena pulang juga pergi ke sini dan puji Tuhan semua pelayanan dari hari 4 sampai sampai kemarin selesai. 2 kawasan yang saya pergi sepitang dengan Suk Keningau. Jadi baru kemarin saya minta lah pastor sedia berkhotbah hari ini. Sebab saya betul-betul penat sudah. Jadi puji Tuhan, kekuatan daripada Tuhan selalu menyertai kita dan pasti firman Tuhan juga sangat relevansi bagi setiap kita dan kita pasti juga diberkati dengan anak-anak kita secara langsung bilang untuk kita lihat bagaimana anak-anak kita bertumbuh di dalam iman, mengerti sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di syurga, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tidak berubah, meskipun zaman terus berkembang, kami bersyukur